terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan meluangkan waktu untuk kita berbincang. Ada beberapa hal yang ingin saya perbincangkan dengan Pak Narimo terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di institusi ini. Ini Pak, pastinya Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Watulimo ini sering mengambil keputusan terhadap beberapa permasalahan, di mana dari permasalahan itu mungkin Pak Narimo harus mengambil pilihan, dan pilihan-pilihannya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang bisa diceritakan Pak dalam pengambilan keputusan itu. Terima kasih Pak Eko. Kalau berkaitan masalah keputusan, ini sebenarnya ada pada setiap individu. Artinya setiap orang itu selalu dihadapkan kepada permasalahan. Kalau ada permasalahan berarti kita juga harus mengambil keputusan. Ya. Itulah yang disebut secara ilmiah sebagai bentuk penalaran. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penalaran, itu keputusan untuk klaim itu menduduki posisi yang tertinggi, karena itu pendapat seorang yang akan ada sesuatu yang menjadi efek sampingnya. Apakah nanti efeknya positif atau negatif, bahkan juga bisa kedua-duanya. Maka dari itulah kita harus pandai-pandai untuk mencari landasannya, landasan klaim itu. Nah, itulah akhirnya menjadi sebuah argumentasi. Nah, sebenarnya yang perlu untuk kita lakukan bagaimana kita bisa menyampaikan argumentasi yang ilmiah, yang logis dan sebagainya. Nah, ini dasar saya, sehingga ketika berkaitan dengan masalah keputusan yang ada di dalam lembaga ini khususnya, ya memang ada dua hal, yaitu keputusan memang kalau kita cari kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemudian berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang ada, itu ada yang ada dasar hukumnya, ada yang tidak. Ketika itu ada, ya kita sudah mengambil itu, berarti ini yang benar, ya itu yang kita jalankan, gitu ya. Ketika tidak seperti itu, ya berarti salah. Ya. Namun demikian juga kadang-kadang ada dasar hukumnya, tidak hanya satu, ada beberapa dasar hukum, baik itu di tingkat yang paling rendah, misalnya kaitan dengan tata tertib hukum yang berlaku di sekolah ini, ya, sampai kepada yang tinggi, baik itu nanti di tingkat kabupaten atau daerah sampai skala nasional di kementerian. Di sana kan juga banyak peraturan-peraturan sebagai rujukan. Gitu. Ya, yang menjadi permasalahan ini bagaimana apabila di dalam ketentuan yang ada, regulasi yang ada itu bertolak belakang dan itu dapat dibenarkan nanti. Ya, misalnya mungkin ini juga benar karena dasarnya, landasan-dasarnya berbeda dengan yang kedua ini. Nah, kalau berkaitan dengan masalah itu, karena saya juga masih belum terlalu lama di sekolah ini, ya saya mengatakan belum terlalu banyak permasalahan yang dilematis semacam itu, belum terlalu banyak. Ya, namun kalau yang mendekati ke sana, pernah saya rasakan, yang mendekati ya, mendekati artinya tidak pure seperti itu. Katakan, misalnya ketika beberapa waktu lalu kita dihadapkan kepada kasus anak. Kasus anak yang pada masa pandemi dulu ada anak kita laki-laki itu ada hubungan tertentu dengan siswa lain dan seperti itu. Siswa lain, ya akhirnya menimbulkan suatu efek yang itu bertentangan dengan tata tertib kita, gitu. Ya, karena di sana sudah disebutkan siswa dilarang hamil atau menikah selama mengikuti pendidikan. Ada semacam itu. Ketika kita dihadapkan semacam itu, kita juga tidak serta-merta mengeluarkan anak itu. Kita juga harus
rujuk kepada ketentuan berlaku yang ada di atasnya, Nah, di antara bagaimana nanti berkaitan dengan masalah hukum perlindungan anak dan perempuan, kemudian bagaimana di tingkat kementerian tentang kebijakan itu, bagaimana berkaitan dengan kebijakan tentang bahwa anak itu wajib belajar 12 tahun dan sebagainya. Nah, setelah itu kan kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa mengkomparasi, menyandingkan antara tata tertib yang ada dengan ketentuan yang ada di skala yang lebih tinggi, karena ada ketentuan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita lihat dari situ, sebenarnya tidak ada rujukan yang pasti. Yang jelas dalam perlindungan anak itu anak boleh menikah minimal usia 19 tahun. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari situ tata kita itu benar. Karena anak di sini itu usianya ya antara 13 sampai 15 bahkan 16 tahun lah, seperti itu. Berarti emang anak belum boleh untuk menikah. Termasuk kalau perempuan juga hamil selama di pendidikan itu benar ya. Kalau melihat dari perlindungan anak itu. Namun berkaitan kebijakan pemerintah bahwa anak itu wajib belajar minimal 12 tahun. Saya juga ada catatan dari kementerian, walaupun tidak secara regulasi yang jelas, ada pernyataan menteri yang mengatakan bahwa tidak melarang anak yang menikah selama mengikuti pendidikan. Ya, ada beberapa kasus baik itu Solo, Kalimantan dan sebagainya. Itu anak tetap sekolah saja kan ya, sekolah saja. Nah, ini berkaitan dengan wajib belajar. Nah, itu hanya bentuknya itu yang berbeda. Nah, sehingga berkaitan dengan masalah itu, sekarang bagaimana bisa mengkompromiskan? Jadi bukan mencari pertentangannya, mengkompromikan antara tata tertib itu, dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini kan normatif sekali ya. Ya, kalau misalnya di masyarakat kemudian bocah bisa rapi kok sekolah. Jadi kan ya enggak bisa menerima logika mereka gitu. Di sisi lain anak wajib belajar, kementerian tidak melarang. Nah, kalau kita nanti melarang di satu sisi, pasti nanti akan bertentangan dengan sana gitu ya. Dan yang ngopo kok anak yang sudah masuk di BUI saja misalnya dalam tetap anak itu diberi pelayanan untuk pendidikannya sampai dia ujian sampai lulus kan semacam itu ya kan. Dua hal yang dilematis juga gitu. Nah, sehingga dengan itu akhirnya keputusan yang ambil waktu itu tata tertib tetap berlaku dengan catatan anak itu hamil atau sudah menikah, gitu ya. Ketika laki-laki kan masalah menikah. Nah, sehingga karena proses menikah anak itu ada persidangan di Kemenak ya, Kementerian Agama berkaitan dengan itu. Kita nanti bagaimana hasil sidang kalau memang dibawa ke sana ya. Ya sidang. Ketika nanti sudah ada keputusan yang pasti, yang di situ pasti ada catatan terkait dengan sekolahnya, kita ikuti dari keputusan sidang itu. Gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada informasi tentang keputusan sidang tersebut. Jadi anak tersebut masih tetap mengikuti pendidikan ya, semacam itu. Jadi kita mengikuti itu karena kalau kita sudah mengeluarkan dasarnya apa? Kan harus sudah menikah. Sementara itu belum ada tembusan ke sekolah tentang anak itu sudah menikah atau belum. Berarti kalau belum ada surat ke sekolah, anak itu belum menikah kan gitu. Kalau belum menikah berarti ya boleh mengikuti pendidikan itu aja. Kita kan juga main logika aja ya. Kita menanti, kita tidak boleh mengambil sikap seperti ini. Ternyata ini bertentangan dengan yang lainnya. Ya, ini yang sementara kami ambil itu mengkompromikan antara regulasi yang ada di sekolah ini dengan di sana. Jadi ada dilematis. Ya, ada dilematis juga karena keputusan yang itu memang yang menjadi pemikiran itu juga anggapan dari masyarakat karena semacam itu, maka sekolah harus pandai-pandai khususnya lewat humas untuk memberikan penjelasan. Mengapa ada data tertentu? Ya ada, ini loh tata tertibnya kan gitu ya. Mengapa ini dilarang ketika anak itu sudah menikah?
tapi anak itu belum menikah, menikah. Kan menikah dalam pengertian harus dicatatkan sipil, nanti masuk di sana. Legalitasnya. Iya, kalau mungkin menikah dengan cara lain itu berbeda. Nah ini yang saya hadapi sementara berkaitan dengan kasus yang kami pandang juga dilematis, tapi bagaimanapun kita juga harus tetap melakukan pendekatan dan kompromi dengan masyarakat dan juga wali murid karena juga ada yang menanyakan itu. Nah untuk itu kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dari pihak desa karena yang bisa memfasilitasi hal semacam ini adalah desa. Desa merupakan pengayom terhadap warga masyarakat. Jadi masalah ini adalah masalah masyarakat. Sehingga komunikasi kita sampai 245 itu dengan kepala desanya. Karena nanti akan bisa menunjukkan antara anak yang berdomisili di desa A dengan jadi domisili B itu ada kewenangan. Kalau sekolah tidak punya kewenangan untuk ke sana. Terus gini Pak, dalam mengambil keputusan, taruhlah pada kasus yang seperti Bapak katakan tadi, ini apa ada tantangannya itu ada? Ya tentu saja ada. Tantangan moral ya. Tantangan moral itu kan berkaitan dengan masalah benar dan salah gitu ya. Dan itu juga walaupun orang mengatakan apa benar dan salah itu kan suatu kepastian. Tapi benar dan salah itu juga sangat tergantung terhadap patokan yang kita gunakan, sumber hukum yang kita gunakan itu karena sumber hukum yang satu dan lain juga saling bertentangan, termasuk juga norma yang berlaku di masyarakat. Justru yang kami takutkan itu adalah norma-norma di masyarakat karena ini nanti berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Nah maka dari itulah kita harus pandai untuk memberikan informasi permasalahan yang sesungguhnya. Jadi sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah itu bagian dari dinas pendidikan, bagian dari daerah, bahkan juga secara nasional. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berseberangan dengan termasuk juga masyarakat yang mengkompromikan dengan masyarakat itu kata-kata yang sebenarnya saya juga tahu itu tapi kan juga tidak sebaiknya kan semacam itu ya. Ini tantangannya semacam itu. Ya kalau dengan pemerintah insya Allah tidak masalah karena kita mengikuti saja. Kalau nanti sudah ada keputusan sana maka kami akan menindaklanjuti kan ya apa efeknya yang ada di sekolah ini. Kalau tidak ya tidak karena pintu masih terbuka ya maka juga masih kita terima. Kalau ada pertanyaan kita beri jawaban. Seperti itu Pak. Terus ini katakanlah Bapak tadi ada kasus yang seperti itu. Nah, untuk mengambil keputusannya itu apakah langsung ketika kasus itu mencuat atau mungkin ada penjadwalan untuk mengambil keputusan itu Pak? Ya tentu kepala sekolah tidak bisa langsung mengambil tindakan dan keputusan sendiri. Tidak serta-merta mengambil. Ya betul. Ya semuanya perlu pertimbangan. Kepala sekolah kan juga tidak bekerja sendiri. Ada pembantu kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kesiswaan, sebagainya. Di kelas ada wali kelas, yang menangani masalah ada BK. Ya itulah yang kita ajak diskusi. Nah, setelah itu ketika kita berdiskusi baru nanti akan menyusun langkah-langkah penjadwalan ini apa yang kita lakukan. Misalnya pertama terus memanggil orang tua. Orang tua kita panggil, kemudian anak dipanggil sendiri. Setelah itu kita persatukan kedua itu. Setelah bagaimana informasinya, baru kemudian kita melakukan komunikasi dengan pihak desa. Apa informasi yang dianu oleh desa yang bisa kita bawa. Kemudian desa melakukan tindakan untuk memanggil orang tua kedua belah pihak itu dan anaknya, bahkan juga mungkin ada saksi dan sebagainya. Nah selanjutnya kami komunikasi lagi dengan desa. Setelah ada informasi yang bisa kami pegang, baru nanti kami informasikan kembali kepada stakeholder yang ada di sekolah itu. Nah, jadi jadwal ya semacam itu jadwal catatan ya, etapan. Kalau nanti misalnya hari dan tanggal itu kan juga relatif ya, relatif. Yang jelas itu harus ada tahapan-tahapan sehingga keputusan yang kita ambil itu nanti sudah keputusan kolektif, keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah sendiri. Kalau kita bisa menerima kan oke kan jalan. Jadi itu ya prosedurnya untuk
eh, Pak mengambil keputusan pada masalah itu Pak ya. Iya, ya. Oke. Demikian juga untuk yang lainnya Oh, kan, iya, macam harus, ya. iya, iya. Menurut saya dari sekian kasus itu yang perlu pemikiran sebenarnya itu karena akan berhubungan langsung Iya. dengan warga masyarakat Iya. secara lebih luas itu ya. Iya. Kalau kasus-kasus permasalahan anak yang mengerti tertib dan sebagainya itu menurut saya ya oke lah, iya. Akan tetapi benar dan salahnya sudah jelas sekali itu ya. Jadi mungkin tidak masuk di dalam ranah yang kita bicarakan ini. Terus dalam mengambil keputusan Pak ya, mengambil keputusan apa ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu dan mempermudah pengambilan keputusan itu Pak? Ya tentu ada. Kita flashback ke belakang seperti tadi, kepala sekolah tidak sendiri. Kalau kepala sekolah itu sendiri, alangkah beratnya tugas kepala sekolah itu. Kalau terkait dengan permasalahan siswa, tentu kalau orang yang paling dekat untuk membantu itu pertama adalah kesiswaan. Jadi wakasek kesiswaan di sanalah. Wakasek kesiswaan tidak sendiri. Di situ ada BK, ada wali kelas, gitu ya. Kan juga ada guru mata pelajaran, tidak sendiri. Nah, ketika nanti kita keluar, kita ada humas di situ. Kita komunikasi dengan humas. Humas lah yang nanti akan dengan pihak luar, termasuk juga dengan kepala desa dan perangkat desa di sana. Ya, jadi secara internal juga ada, secara eksternal juga ada. Setelah itu nanti baru kita adukan, kita diskusikan itu. Ya. Untuk ada kaitan dengan pembelajaran ya dengan wakasek kurikulum gitu ya. Bagaimana nanti pembelajaran anak semacam ini sehingga nanti juga bisa berjalan, khususnya untuk anak-anak yang karena suatu hal misalnya kita terlepas dari permasalahan tadi ya, itu nanti tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara ya face to face untuk ke sekolah dengan gurunya ya. Macam itu kan juga perlu nanti melibatkan dari pihak luar, orang tua dan sebagainya. Itu koordinator utama ada di humas, kuncinya ada di sana, dan itu harus dimanfaatkan, difungsikan. Jangan kemudian mereka dibiarkan, Anda akan bisa menyelesaikan masalah sekolah. Nanti semakin banyak masalah sekolah ditangani sendiri oleh kepala sekolah, tentu akan menjadi masalah yang luar biasa. Terus terakhir Pak ini Pak, Iya. tadi Bapak sudah menceritakan dengan gamblang, dengan lugas dan runtut nih. Terakhir yang mungkin saya tanyakan Pak, dari yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin ada pembelajaran Pak yang bisa dipetik dari pembicaraan kita pagi ini Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa hikmah atau pembelajaran yang bisa kita petik itu cukup besar. Karena hal semacam itu akan mendewasakan kepada kita dalam mengambil keputusan. Dan itu tidak ada di bangku sekolah, di bangku kuliah itu tidak ada. Kita bisa belajar hanya dari pengamatan dan pengalaman. Nah, maka itu kedewasaan seorang bagaimana dia tuh belajar terhadap kasus atau masalah dalam memecahkan masalah itu. Yang paling penting pembelajaran yang bisa kita petik, kita jangan serta-merta untuk segera mengambil keputusan ketika hal itu banyak faktor yang mendukung maupun juga sebaliknya berseberangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah regulasi. Maka kita harus belajar dulu bagaimana tata tertib sekolah, lihat itu dulu. Nah, setelah itu bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana yang berlaku berkaitan dengan masalah hukum tentang anak-anak itu. Ya kalau kita berangkat dari kasus tadi ya, maka itu harus banyak belajar gitu ya. Jangan sekarang, ini harus gini jebret. Setelah itu besok, ternyata salah, karet lagi. Kita kembali, dihapus kemarin ralat, rasa menjadi tidak bijak gitu. Kebijakan yang tidak bijak. Termasuk juga mempertimbangkan norma dan etika. Iya, karena itu nanti bukan dengan jauh ke depan, bukan hanya untuk sekarang saja. Kalau kita nanti makanan warga masyarakat, wali murid, bagaimana nanti ke depannya itu? Sekarang regulasi sudah begini tapi nanti bagaimana pandangan dari masyarakat tentang hal ini? Ini juga perlu kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan hanya benar dan salah, tapi juga baik dan buruk. Terima kasih ini
pembicaraan yang saya mendapat gambaran ya, pencerahan. Mungkin nanti juga saya akan kalau suatu saat saya harus mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan ini mungkin bisa saya jadikan panutan atau yang penting karena di dunia ini maaf sedikit ya, di dunia itu tidak ada orang yang paling pintar, itu tidak ada ya. Yang pintar itu adalah kolaborasi, kebersamaan. Karena setiap manusia pasti ada kekurangan di samping kelebihan yang dimiliki. Maka itu jangan serta-merta wah karena saya harus begini sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang saya tidak bisa seperti itu. Kita harus banyak pertimbangan. Itu bagi saya ya, Pak. Terus izin nanti apa yang kita bicarakan ini nanti saya akan upload di LMS, Pak. Semoga ya, betul mungkin itu gitu. Nanti juga bisa menjadi pemikiran atau wacana lah, Pak, tidak ada yang lain, karena dilema semacam ini mungkin juga dihadapi oleh sekolah-sekolah yang lain, hanya mungkin belum mencuat saja ya, karena kasusnya juga tidak sendiri sebenarnya ya. Gitu aja. Terima kasih Pak Tarimo atas waktu yang diberikan untuk kegiatan kita ini. Terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengganggu waktu panjenengan, kesibukan di antara kesibukan jenengan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kita berbincang-bincang. Ini ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Bu Penny selaku pimpinan dari institusi sekolah yang Bu Penny pimpin. Penny, dalam kehidupan sehari-hari apalagi panjenengan sebagai kepala sekolah ini pasti seringkali mengambil keputusan terhadap beberapa permasalahan yang ada di sekolah panjenengan. Mungkin bisa diceritakan Bu Penny satu kasus gitu, satu kasus yang menuntut panjenengan harus mengambil keputusan. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Nggih, boten ngrepoti niki biasa mawon kula mboten repot. Begini Pak Eko, memang kami punya kasus utamanya di sekolah saya. Saya ini punya murid, punya siswa yang notabene anak tersebut beda dengan teman-temannya. Jadi anak tersebut di bidang prestasi itu memang agak kurang. Bisa dikatakan kurang akademik. Ya non akademik pun dia tidak pernah ikut Pak, karena ya memang kondisinya seperti itu. Bahkan bisa dikatakan anak tersebut untuk soal baca tulis saja tidak lengkap. Tidak bisa, kurang lancar. Jadi gini, misalnya kayak ulangan gitu ya. Kalau ulangan gitu, kalau misalnya soal itu isi, dia itu menurut Bapak Ibu guru soal yang ada itu ditulis kembali sebagai jawaban. Ya itu yang dikumpulkan, tapi dia itu tidak mau mengumpulkan kalau belum selesai dia menulis. Jadi misalnya soalnya 5 ya ditulis 5 itu, tapi tetap soalnya ditulis ya. Nah seperti itu kan kadang-kadang teman-temannya ya seperti seperti mengolok-olok gitu. Ya mengolok-olok ya, kadang juga ada rasa kecemburuan, tapi kan kadang-kadang gurunya juga ada perhatian lebih atau bagaimana kepada siswa tersebut. Ya, itu yang merupakan kasus atau masalah bagi kami, itu yang perlu dipecahkan dari situ. Terus gimana anak ini, permasalahan yang harus menuntut panjenengan mengambil keputusan ini pada waktu apa? Utamanya pada waktu kenaikan kelas. Iya. Pada waktu kenaikan kelas itu Bapak Ibu guru itu memang sudah sejak awal memang sudah merasa gimana ya setiap akan menentukan kenaikan kelas pada kelas siswa tersebut. Baik itu wali kelasnya, guru BK-nya, bahkan sampai ke kurikulumnya juga sudah dibahas. Kalau anak ini dinaikkan. Anak yang lain ada yang prestasinya itu di atasnya, tapi gimana ya untuk kasus misalnya ketertiban, anak itu tertib, sedangkan ada teman yang lainnya yang ketertibannya kurang. Tapi akademisnya bagus, lebih itu. dari anak itu. Jadi gimana mau dinaikkan, kok ada yang temannya yang kalau enggak dinaikkan itu anaknya itu enggak pernah neko-neko. Iya. Manut. Terus, anaknya itu.
Terus usia Kalau anak itu menurut sudah- usia ya, usia itu mungkin dulunya itu mungkin juga sering tidak naik sehingga bisa dikatakan anak itu usianya sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Bahkan menurut cerita teman-temannya itu sudah lulus SMA. Iya, jadi mepet sekali, sudah mepet sekali. Iya. Kalau tidak dinaikkan, jangan-jangan anak itu nanti sudah tidak bisa ke sekolah. Iya. Kalau dilihat dari Jadi tahun untuk lahirnya. dalam kasus ini untuk memutuskan untuk mengambil keputusannya ada dilema. Yang Iya. satu Iya, yang seperti panjenengan sebutkan tadi, betul. akademisnya tidak Nggak bisa, bisa, tapi dia tertib dan seterusnya. Dan di sisi lain usianya sudah Iya, sudah mepet. Sudah Artinya nanti dikhawatirkan untuk tidak bisa nggak lagi bisa melanjutkan. melanjutkan ke SMA Iya. gitu. Nggih, terus keputusan yang diambil akhirnya gimana Bu? Akhirnya keputusannya ya tetap menaikkan, Dinaikkan. ya dengan beberapa pertimbangan. Ya kami mengesampingkan hal-hal yang lainnya, jadi anak itu tetap dinaikkan. Bapak Ibu guru juga sudah memberikan izin, sudah ikhlas, istilahnya ikhlas ya. Tidak hanya Bapak Ibu guru, termasuk wali kelas, termasuk yang paling berperan juga BK-nya. Jadi Bapak Ibu guru ketika rapat kenaikan kelas itu apa ya? Ya tarik ulur ya di situ. Gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk dinaikkan. dengan dasar rasa peduli, kasihan, gitu, akhirnya dinaikkan. Nggih. Terus ada lagi Bu yang saya ingin tanyakan. Dalam ketika mengambil keputusan, sebuah keputusan seperti pada kasus yang panjenengan ceritakan tadi, apakah ada tantangan-tantangan gitu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya tentu saja ada Pak. Tantangannya itu terutama juga dari anak-anak, dari teman-temannya, dari teman-temannya, bahkan juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga. Ya, ada tantangan dari Bapak Ibu guru itu kadang juga ada seperti itu, kadang juga ya namanya manusia kan ya tidak sama ya. Kadang Bapak Ibu guru itu ya ada yang istilahnya kalau berjalan itu ya lurus saja yang ada, sehingga anak semacam itu kok naik gitu juga ada. Ini merupakan tantangan bagi kami ya untuk menaikkan itu, tapi biar bagaimanapun anak itu tetap dinaikkan. Dengan dasar tadi ya rasa kasihan, rasa peduli, kemudian kesempatan untuk melanjutkan juga. Orang tuanya itu juga aktif. Orang tuanya juga aktif, jadi gimana kalau tidak dinaikkan, kasihan juga. Sering melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya benar-benar aktif. Terus gini Bu, untuk tadi mengambil keputusan gitu, apa seketika itu ada permasalahan langsung diambil keputusan di tempat itu juga, atau mungkin ada penjadwalan, mungkin dengan mempertimbangkan apa-apa gitu, mungkin ada. Ini Pak, kami tidak serta-merta mengambil keputusan anak itu pada saat itu sudah lama, sudah sering dibahas setiap rapat mungkin ya, itu ada agenda ya untuk membahas kasus anak tersebut. Jadi setiap saat wali kelas melaporkan, guru BK melaporkan perkembangannya, itu selalu dilaporkan. Sehingga pada akhirnya pada saat kenaikan kelas itu kami mengambil keputusan bahwa anak tersebut naik. Kemudian ini ketika mengambil keputusan mungkin ada faktor-faktor atau seseorang atau orang-orang yang mempermudah pengambilan keputusan. Tentu saja ada Pak. Kami kan ya tidak bekerja sendiri, terutama Bapak Ibu guru kan yang sering setiap hari bersentuhan dengan anak tersebut. Jadi ya kami bekerja sama dengan BK, dengan wali kelas, itu termasuk juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, dan kurikulumnya juga sangat berperan, sehingga dari situ kami bisa mengambil keputusan melalui musyawarah itu, kami bisa mengambil keputusan. Jadi berkolaborasi dan melakukan komunikasi yang efektif gitu Bu ya, untuk sebagai dasar mempermudah, memperlancar pengambilan keputusan tadi. Terakhir Bu, ini pembelajaran sekarang dari pembicaraan kita ini kan pasti ada
benang merah atau Oke. mungkin ya dapat kita jadikan pembelajaran buat kita, khususnya saya dan juga panjenengan. Ada apakah pembelajaran yang kita ambil dari pembicaraan ini? Ini Pak, jadi dari kasus anak tersebut kami bisa mengambil hikmahnya, dari mengambil pembelajaran dari situ bahwa segala sesuatu itu harus melalui musyawarah. Musyawarah. Jadi tidak bisa kami mengambil keputusan sendiri tanpa melalui musyawarah itu tadi. Jadi harus itu sangat penting. Mencari premis-premis yang mendukung itu ya Itu, pengambilan sehingga keputusan. Nggih. hal itu bisa kami lakukan. Nggih. Ngaten Bu Penny, matur suwun, terima kasih banyak atas waktunya kita bisa Nggih, Pak Eko. berbicara, berbincang meskipun waktunya juga terbatas nih, karena hari Jumat ini. Nggih, Nanti Pak mungkin Eko. lain kali kita sambung lagi. Oke, Saya datang terima ke sini kasih lagi juga. untuk ya istilahnya apa ya, sharing atau Iya. berbagi pengalaman. Nggih, terima kasih Bu Penny. Saya juga terima kasih Pak Eko, Nggih. terima kasih atas kerawan panjenengan. Terima kasih. Selamat Bu Penny. Nggih, Assalamualaikum. monggo-monggo, Waalaikumsalam.